seperti itu. Tapi kebanyakan kita orang Kristen masih punya taat kayak begitu. Itu karena kita pikir Tuhan punya sikap kayak berhala. Makanya yang perlu diberesin sebenarnya kalau orang bertobat itu, yang perlu diberesin awal itu adalah konsep Tuhannya, konsep penyembahannya, konsep kingdomnya. Kalau tidak, dia bakal datang menyembah Tuhan sama seperti menyembah berhala. Oke, mari kita tes. Saya itu betul mau tahu. Saya cek. Kalau mereka udah mulai jalan, saya tanya, ada uncing-uncing datang. Terus kita tanya, Cing, kenapa pergi ke sini, Cing? Kenapa pergi ke Gunung Lawu, Cing? Ya Om, supaya toko laris, Om. Toko laris, jadi toko laris ya. Oke. Makasih, Cing. Toko laris. Ya kan? Tapi kita ke gereja juga kadang-kadang. Ya. Bu, Cing. Kenapa ke gereja? Sama loh, seperti toko laris juga loh. Berarti tadi yang di sana sama di sini rada-rada mirip nih. Sama-sama cari pelaris. Jadi Yesus cuma pelaris. Ngeri kali loh. Dan mereka taat loh. Nah, dengarkan ini. Kalau saya cuma taat untuk mencapai apa yang saudara inginkan, saya sebut itu belum. Itu belum ada levelnya, itu belum. Itu adalah maaf, kalau pakai bahasa kasar nggak apa-apa ya. Itu namanya kemaruk. Itu namanya maruk itu namanya greedy, itu namanya rakus. Loh, orang kadang-kadang datang ke gereja seperti itu, bayangkan ya saya lihat bukan di perguruan ya, tapi saya pergi ke tempat yang lain. Gunung Kawi saya datangi hanya untuk mau tahu yang kayak begini. Di Gunung Kawi ada cewek-cewek cakep gitu bro. Loh, terus saya tanya, Mbak, kenapa ke Gunung Kawi, Mbak? Iya nih Om, umur udah di atas 27 Om. Belum ada tuh yang datang-datang di samping Om. Papa Mama udah mulai mendesak. Papa Mama udah pengen gendong cucu. Oh, jadi kesini untuk sudah pikir di gereja nggak ada yang gitu. Sudah pikir nggak ada yang gitu. Saya bisa lanjutin terus-menerus, tapi no. Is that the basis of your obedience? Itukah dasar ketaatan saudara? That is not kingdom basis. No. Nah, saya takutkan orang tuh berkerumun datang, mereka datang seperti menyembah berhala. Dan bukan karena memang mereka mengasihi Tuhan. Worshippers, pemimpin pujian, hati-hati. Sometimes we don't worship God. We worship music. We worship songs. We worship things that we like to do. We better be careful. Udah jangan terus gitu, biasa aja. Cuma tenang kayak apa, biasa aja. Ketaatan kita pada Tuhan harus based on love. Ya. Ketaatan kita kepada Tuhan harus didasarkan kepada hubungan kasih dengan Tuhan. Apapun yang saya kerjakan karena saya mentaati Tuhan, itu semata-mata karena saya mengasihi Tuhan. Saya berkhotbah karena saya mengasihi Tuhan. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau basuh kaki jemaat dengan air, bersihkan kaki mereka karena saya mengasihi Tuhan. Apapun yang saya kerjakan based on love. Karena begitulah yang Tuhan inginkan. Oke. Sekarang kita masuk kepada level. Baru yang pertama sudah pegang sekali. Belum masih ada 3 ini loh masih. Okay. Yang pertama adalah level pertama adalah bahwa ketaatan itu adalah sebuah sekolah proses. Jadi ketaatan itu adalah sebuah sekolah proses. Itu adalah sebuah proses pembelajaran. Ketaatan adalah proses pembelajaran. Katakan kata itu. Ketaatan adalah apa? Proses pembelajaran. Kita semua belajar taat. Bolehkah saya beritahu kepada saudara? Yesus pun waktu dia ada di dunia ini, dia juga belajar untuk menjadi taat. Nah, mari kita baca ayatnya.
book of Hebrews, ya, the Hebrews. Ini salah satu kitab yang unik di Perjanjian Baru, itu namanya Hebrews. Kitab Hebrew itu menawarkan sesuatu yang lebih baik, keimamatan yang lebih baik, perjanjian yang lebih baik, darah yang lebih baik, semuanya lebih baik. Makanya dia tawarkan ini tentang Yesus untuk kita. Ibrani pasalnya yang kelima, kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Now, I want you to be really careful to read this. Alkitab bilang buat kita, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Garis bawah kata itu. Sekalipun dia adalah anak, ia telah apa? Ia telah belajar untuk apa? Untuk menjadi taat dari apa yang dideritanya. Nah, stop dulu sini. This is good. This is good. This is good. Di sekolah ketaatan ada sebuah ada sebuah subjek yang paling unik. Subjek itu namanya penderitaan. There is no true obedience unless you test it with suffering. Gak akan ada ketaatan yang penuh kecuali memang dites dengan apa? Dengan penderitaan. Bukan cuma Yesus. Buka seluruh Alkitab saudara. Semua tokoh Alkitab lewatin fase ini. Enggak ada yang tidak. Siapa? Name it. Abraham, Musa, Yakub, apalagi. Nah, ini Yakub perlu di highlight ini Yakub. Yakub itu artinya penipu. Saya juga nggak percaya orang kasih nama anaknya Yakub, itu berat sekali. Tapi nggak apa-apa. Suruh kasih nama nggak apa-apa, masa saya mesti larang. Tapi artinya Yakub penipu. Tapi kita juga bilang bahwa Allah itu sebut namanya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia Allah Yakub itu berarti Allah yang nggak pernah menyerah untuk ajar orang untuk taat. Itu Yakub mintamu. Bapaknya dia tipu, sudah apalagi. Tuhan juga dia mau coba tipu. Tapi siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak bisa ditipu? If you try to fool God, you will never success, whatever. Dapat. Nah, Tuhan berkata, terima kasih Yakub, saya akan lakukan sesuatu buat kamu. Yakub dikirim ke rumah Laban. Mau tahu siapa Laban? Jenderal penipu. Dan sebenarnya cara terbaik Tuhan untuk bikin kapal penipu adalah dia ketemu sama penipu yang besar. This is true story. Read your Bible for 20 long years. 20 long years. Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub, Yakub tipu Laban tipu. For 20 long years. Sampai kedua dia berkata gini, gue bosan deh tipu kamu udah, gue cabut aja, dia mau pulang. Tapi bisa bayangkan, amazing story how God loves process. Amen. Oh, jangan berkata bahwa, generasi instan ini memang perlu segera dicabut dari pemikiran kita. Tetap proses itu perlu. Proses kehidupan itu perlulah. Perlu. Gak ada yang mudah, gak ada.